Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen ngajak bisnis, nanya sih dia sebenarnya nanya, "Bang, ada lahan kosong nggak? Tanah abang yang di Bogor, yang di atas bukit itu masih ada nggak? Kalau ada, saya mau pakai buat ternak kambing atau domba. Pokoknya buat hewan kurban lah. Kan bentar lagi puasa, lebaran haji, itu lebaran haji, lebaran kurban, panennya lumayan. Hitung-hitungannya mau gimana kek gitu. Apa mau jalan bareng, apa mau sewa lahan aja, apa gimana?" Saya bilang lahan yang di atas sudah nggak ada, udah saya jual buat bangun pondok dulu, saya bilang gitu. Tapi intinya gini, dia nanya tadi, sebenarnya Bang, ternak kambing atau ternak domba mana yang lebih menguntungkan gitu, yang lebih cepat gitu, untuk balik modal, untuk semuanya, untuk gampangnya, untuk semuanya. Saya langsung bilang, kalau untuk gampangnya ternaknya domba, jangan kambing. Lah, mengapa gitu? Ya kalau sesimpelnya saya ngomong sih, karena saya udah ngelihat sendiri ya, udah ngerti. Kalau kambing itu, kalau rumput atau makanannya yang keinjek atau gimana gitu, dia udah nggak mau makan. Atau udah rumputnya itu udah kena apa gitu, dia nggak makan. Tapi kalau domba udah keinjek pun masih mau dimakan. Makanya kalau kambing tuh pakannya tuh biasanya digantung atau ada ketinggian gitu. Kalau domba mah biarpun udah keinjek juga masih mau dicemil-cemilin aja. Lebih gampang lah. Domba tuh lebih bandel gitu. Ibarat motor gitu, kalau domba tuh Hondanya lah, kalau kambing tuh ibarat kata ya merek-merek yang elitnya lah, yang rada-rada memengan atau butuh perawatan khusus, nggak seperti domba yang asal-asalan. Sebenarnya gini pemirsa ya, ini kita bicara ternak domba ya. Usaha ternak domba tuh sebenarnya modalnya terhitung kecil dan menguntungkan untuk pemula nih, untuk memilih ternak domba tuh sebenarnya termasuk usaha yang menguntungkan. Salah satu jenis ternak yang dapat dikembangbiakan sekaligus menjadi bisnis yang menjanjikan. Apalagi di Indonesia, domba tuh paling dominan lah untuk makan sehari-hari. Jadi yang kita makan sate kambing itu sebenarnya yang dipotong domba, bukan kambing. Usaha ternak domba tuh dapat dijadikan pilihan agribisnis untuk meningkatkan pemasukan kita semua. Sebelum mendalami dunia ternak domba nih, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kalau kalian mau terjun ke ternak domba, kalian perlu mencari tahu beberapa informasi penting tentang usaha ternak domba. Jadi begitu cari tahu, dianalisa, dipantau informasinya mengenai peluang usaha ternak domba ini benar atau enggak. Nih di konten ini kita bahas tentang ternak domba ya, peluang usaha ternak domba ya. Nah, begini pemirsa, Indonesia itu memiliki populasi domba yang cukup besar. Bahkan di dunia internasional, Indonesia diakui sebagai negara penghasil jenis domba yang unggul. Jenis domba yang dimaksud itu adalah domba-domba yang memiliki reproduktivitas tinggi. Selain itu, Indonesia merupakan negara tropis. Catat nih, yang memiliki tanah subur, luas, tingkat pasar nasional juga penjualan domba juga di pasar kita aja nih, nggak usah keluar negeri, di pasar nasional aja tinggi. Nah, yang penting biaya operasional untuk ternak domba itu rendah atau kompetitif lah, nggak terlalu mahal-mahal banget gitu dibanding ternak lain. Udah hewannya bandel, biaya murah. Makanya kalau untuk pemula lebih condong berhasil di domba. Jarang ada peternak domba yang gagal. Selama ini ya, selama pantauan saya ya, selama pantauan Detektif TV kemana-mana, orang ternak domba itu jarang gagal. Kalau bukan domba dicatek ular, saya ada gitu domba saya titipin di warga, mati bang kecatek ular, mati bang ketabrak tapi nggak ada bangkainya. Ini pengalaman pribadi. Nah, intinya dari beberapa hal tersebut yang membuat bisnis domba untuk berhasil di Indonesia tuh peluangnya tinggi, sangat menjanjikan. Kita memulai usaha domba itu kita mulai dari skala kecil dulu. Kita coba nih domba skala kecil, kita mulai dari lahan di sekitar rumah kita, dari lahan yang ada kita manfaatin, berjalan atau enggak sampai kita pelajarin, oh domba begini-begini. Tapi memang gini pemirsa, ternak domba itu memang kalau dibilang resikonya kecil. Kalau dibilang resiko gagal apa gimana minim. Cuman kalau ternak dombanya skala kecil, kadang-kadang orang nggak sabaran. Sekian waktu dihabiskan hasilnya cuma segini. Sekian waktu hasilnya cuma segini. Apalagi kalau yang mengembangbiakan anak, yang ternak domba Garut, sama yang ternak domba gembel, sama ternak domba-domba asal-asalan juga beda penghasilannya. Itu tergantung jenisnya lah. Ketika kita memutuskan untuk beternak domba, jenis domba mana yang mau kita pelihara. Cuma nih kalau di konten ini kita umum ya, nanti kita buat konten khusus lah untuk ternak domba Garut bagaimana, ternak domba gembel gimana, domba Garut cara ngawininnya, cara meliharanya, pakannya, nanti kita bikin yang khusus aja lah di playlistnya.
Selama ini sih udah bikin banyak konten tentang domba tuh udah banyak. Kalian bisa cek di playlist itu bagaimana melihara domba tanpa ngarit, melihara domba tanpa angon. Itu ada semua di playlist. Kalau di sini kita telanjur tadi temen nanya mana yang lebih gampang, ternak domba atau ternak kambing. Saya bilang domba. Peminatnya juga banyak. Saya juga pernah ditantang gitu, bang bisa nggak dipasok katanya daging karkas domba, kambing gitu dipasok setiap hari rutin bang segini. Cuma saya pikir-pikir harga per kiloannya sih masuk, semua potong masuk. Jadi kita nih beli domba sendiri, nyiapin domba sendiri, domba hidup kita potong, kita kulitin, kita jual karkasnya gitu dagingnya. Cuma untung, cuma lelah. Kalau saya pribadi ya saya lelah, dan saya belum pernah motong domba langsung. Pasti kan manggil tukang jagalnya panggil. Jadi ya, permintaan pasar tuh, maksud saya itu permintaan pasar tuh sebenarnya tinggi. Kebutuhan sehari-hari untuk daging domba tuh terhitung tinggi. Makanya begitu kawan nanya kambing apa domba, saya arahkan ke domba. Untuk pemula tuh saya selalu arahkan ke domba, jangan kambing. Kalau pemula ya mending ke domba yang peluang berhasilnya tinggi. Kita jujur-jujuran aja ya, di mana-mana pasar sebenarnya walaupun jual bang beli daging kambing, bang beli daging kambing, ngomongnya beli daging kambing padahal mah yang dijual mah domba. Di setiap pasar lah kita beli daging domba lah. Ini kita ngomong untuk domba potongnya, padahal kalau untuk domba yang buat Idul Adha atau hari raya kurban itu harganya gila-gilaan. Bahkan untuk domba Garut ya, kalau apalagi kalau kita ngomong domba Garut itu untuk bobot dan bentuk yang proporsional aja itu bisa puluhan juta. Nah, untuk memulai bisnis dombanya, saya bilang modalnya juga nggak terlalu besar. Hal ini karena domba tuh paling gampang beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Perawatan juga sederhana. Berkembang biaknya cepet, dalam kurun waktu cuma 2 bulan bunting aja udah bisa berkembang biak. Nah, untuk kisaran modal awal, kalau mau ternak pakai indukan atau gimana, itu pasti lama. Yang tercepat itu ya pembesaran. Saya bilang gitu, tapi kalau mau untung gede ya mau pakai indukan, beli indukan ya modal 10 juta lah. 10 juta, nanti indukannya punya anak, dibesarkan lagi. Cuma itu lama, saya bilang. Kalau ngejar Idul Adha itu takutnya nggak kekejar kecuali pembesaran. Kalau pembesaran modal ya nggak terbatas, mau modal 10 juta boleh, 20 juta boleh, 5 juta juga boleh, tinggal dibeli aja. Anak-anakan domba besarin 4 bulan lagi ke Idul Adha udah bisa dijual. Tapi kalau mau budidayanya itu nggak bakal kekejar. Ya gitu aja pemirsa, intinya konten ini memilih buat pemula mana yang lebih bagus, ternak domba atau ternak kambing. Saya sarankan domba. Untuk lebih jelasan nanti di playlist aja dicek, itu udah banyak itu tentang ternak domba, cara ngasih pakan, cara memilih jenis, mana yang simple, yang gak usah ngarit, gak usah ngangon, ada semua di playlistnya. Intinya kalau kalian pemula dihadapkan dengan pilihan atau ragu mau memutuskan mau ternak domba atau kambing, saya bilang pilihnya domba. Ya gitu aja, berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.